Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasim Hamzah Fikri dari Statistika Angkatan 2019 Universitas Brawijaya. Saya akan menerangkan uji T kuadrat modeling sebagai tugas praktikum analisis multivariat 1. Masuki pertama pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama yaitu uji T kuadrat modeling, kedua yaitu studi kasus, ketiga penyelesaian RStudio. Masuki pokok pembahasan pertama yaitu definisi. Apa itu T kuadrat modeling? Uji T kuadrat modeling merupakan salah satu teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti. Uji T modeling berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari dua varian atau lebih dan akan dilakukan analisis pada varian-varian tersebut secara serentak. Selanjutnya itu asumsi yang melandasi uji kuadrat modeling. Yang pertama yaitu sampel berdistribusi normal. Untuk mengetahui sampel terdistribusi normal dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel atau uji multivariat Shapiro-Wilks. Yang kedua yaitu sampel mempunyai kovarian data yang mungkin. Untuk mengetahui sampel memiliki kovarian data yang mungkin dapat menggunakan uji Box-M. Selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada uji T kuadrat modeling dibagi menjadi dua, yaitu pada satu populasi dan dua populasi. Hipotesis satu populasi dengan H0 vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0 dan H1 vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Dengan pengambilan keputusan jika N kurangi P per N kurangi 1 kali P kali T kuadrat lebih besar dari F tabel alfa dengan derajat bebas N dengan derajat bebas P, N-P, maka tolak 0. Hipotesis dengan dua populasi H0 vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y dan H1 vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Jika N kurangi P per N-1 kali P kali T kuadrat lebih besar dari F tabel alfa, dengan derajat bebas P, N-P-1, maka tolak 0. Masuki pokok pembahasan kedua yaitu studi kasus. Pada percobaan pertama, terdapat data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar dada atas dengan satuan cm. Data pengukuran yang diperoleh terdapat pada tabel yang tertera. Pada percobaan kedua, diperoleh data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, CC atau lingkar dada, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm seperti pada tabel yang tertera. Bandingkan dua percobaan di atas menggunakan uji T kuadrat modeling. Memasuki pokok pembahasan ketiga, yaitu penyelesaian dalam RStudio. Pertama-tama kita masukkan output terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita masukkan data-data yang tadi seperti tinggi, CC, MUAC dengan X sebagai anak laki-laki dan Y sebagai anak perempuan. Lalu dilakukan penggabungan data dalam bentuk matriks dengan perintah dengan nama data gabung. Yang selanjutnya melakukan uji kenormalan menggunakan Shapiro-Wilks dengan X yaitu pada anak laki-laki dan Y pada data perempuan. Selanjutnya yaitu library SBO sebagai uji kesamaan matriks kovarian. Lalu uji T modeling. Adapun input dari output di atas tadi yaitu seperti yang tertera seperti ini, data-data yang telah digabungkan, lalu uji tes Shapiro-Wilks dan uji tes kesamaan kovarian, lalu uji T modeling.
Dengan kesimpulan perhitungan pada studio tadi, pertama kita uji kenormalan terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi-asumsi tadi. Dengan RStudio Shapiro-Wilk dapat didapatkan bahwa p-value pada data laki-laki X sama dengan 0,002149 dan pada data perempuan yaitu Y p-value-nya 0,002646 dengan 0 data berdistribusi normal multivariat, satu data tidak berdistribusi normal multivariat. Karena dua-duanya p-value tadi kurang dari alfa yaitu 0,05 maka toleran, sehingga dengan tingkat kepercayaan 90% dapat disebutkan bahwa matriks covariance berdasarkan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas pada anak laki-laki dan perempuan berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya, uji kesamaan matriks kovarian menggunakan uji box F. Didapatkan bahwa p-value-nya yaitu 0,893189. Dengan H0 matriks kovarian data anak laki-laki dan perempuan homogen, matriks kovarian dan H1 matriks kovarian data anak laki-laki dan perempuan tidak homogen. Karena p-value-nya tadi 0,89 sekian lebih dari alfa yaitu 0,05 maka terima H0 sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa matriks selanjutnya yaitu uji T-quadrat modeling dua sampel independen. Dengan H0 tidak terdapat perbedaan tinggi CC dan MOHC secara signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan H1 terdapat perbedaan tinggi CC dan MOHC secara signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan perhitungan dengan persetujuan tadi didapatkan p-value sebesar 0,2693, di mana p-value tersebut lebih dari alfa yaitu 0,05. Sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tinggi CC dan MOHC secara signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sekian, apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.